أيها المسلمون أيها المسلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwas sekalian, saudara-saudariku, terkhusus para asatidzah, para ulama, dan terlebih khusus Abuya Anda Ibn Uthman hafizallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kebaikan, dan insyaallah keberkahan dalam perjalanan hidup beliau insyaallah. Masya Allah, kami sangat bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala malam ini diberikan kesempatan untuk berada di Terawas. Jalannya begitu berliku untuk sampai ke sini, tapi hasilnya begitu indah. Nikmat pemandangannya, indah tempatnya, dan nyaman untuk dinikmati. Kalau mendapatkan dunia yang begini indah saja, perjalanannya begitu berliku, maka bagaimana untuk meraih surga dengan segala kenikmatannya? Karena itulah kemudian Nabi SAW saat diturunkan Quran surah Al-An'am ayat 153 itu, posisi paling kiri sebelah bawah di mushafnya, inna hadza sirati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Ini jalanku yang lurus, yang baik, ikuti ini dengan penuh kesungguhan, karena ada tasydid di situ. Tasydid itu dari kata syiddah. Syiddah itu sesuatu yang tidak mudah, keras, kuat, ada tantangan. Makanya kalau Anda membaca kalimat dalam bahasa Arab ada tasydidnya, itu mesti 2 kali lipat, double, awal. Ada tekanan-tekanan di situ. Tapi dengan demikian fattabi'uhu, tetap semangat ikuti itu. Wala tattabi'us subula, dan jangan sampai tergoda untuk menyimpang dengan jalan-jalan yang lainnya. Maka Nabi SAW mengilustrasikan satu jalan membuat garis. Di sampingnya dibuat jalan-jalan lain yang berliku, yang tidak mudah kemudian untuk menuju jalan yang lurus itu. Nah, di antara jalan-jalan untuk ditempuh menuju jalan yang lurus tadi, di antara yang mempercepat adalah jalan mendapatkan pengetahuan. Dengan pengetahuan, mudah bagi kita untuk meneliti jalan-jalan dan meniti menuju Allah subhanahu wa ta'ala lewat jalan yang lurus ini. Dan mudah bagi kita untuk mengenali setiap persimpangan-persimpangan yang tidak harus mampir ke dalamnya. Maka disinilah kemudian para ulama-ulama kita berusaha kemudian menempuh jalan-jalan ini untuk mendapatkan bagian kemudahan memahami agamanya, yang diantara motivasinya terdapat dalam hadis Nabi SAW, tercantum dalam riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Dan saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga siapapun yang berada pada saat ini di tempat ini mendapatkan kemuliaan dari hadis yang akan kami bacakan. Perhatikan kalimatnya. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqa, siapapun, kalimatnya menggunakan man, ismun mausulun yadullu ala al-'ammiyah. Huruf kata sambung yang menunjuk pada subjek tapi sifatnya umum. Bisa untuk laki-laki, perempuan, besar, kecil, dewasa, muda, baligh, siapapun dia. Nabi menyampaikan man salaka tariqa, siapapun yang menyiapkan dirinya untuk menempuh satu perjalanan, yaltamisu fihi ilma, kemudian dia niatkan, dia rencanakan hanya untuk mempelajari sebagian dari ilmu agamanya, maka Masya Allah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka semua
perjuangannya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meringankan langkahnya ke surga kelak insyaallah. Anda tahu hadis ini disampaikan oleh sahabat Abu Darda pada siapa? Pada seorang sahabat yang pernah mendengar ada satu hadis Nabi SAW yang tidak didapati oleh sahabat lain kecuali oleh sahabat Abu Darda yang sudah tinggal di Damaskus, di Syria. Sedangkan sahabat ini masih berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka ditempuhlah perjalanan oleh beliau ini dengan segala keadaan yang sangat terbatas. Jalan kaki, teman-teman. Jalan kaki, Anda bayangkan. Untuk mendapatkan satu hadis Nabi SAW ditempuh perjalanan. Ya, jalan kaki sampai di tujuan. Begitu mendapatkan sahabat yang dimaksudkan ditanya, "Indaka hajah?" Apakah Anda ada keperluan khusus datang pada saat ini? Kata beliau, "Uridul hadis." Sami'tu hadithan, saya ingin hadis. Saya mendengar satu hadis la ya'rifuhu illa anta, yang tidak diketahui kecuali oleh Anda. Maka dipastikan lagi oleh sahabat Abu Darda bertanya, "Indaka haja ukhra?" Apakah ada lagi selain yang ini? La, faqatal hadis. Tidak, cuma hadis ini saja. Maka apa jawabannya? Disampaikanlah hadis yang sesuai dengan perjuangannya tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka antum bayangkan, sahabat Nabi dekat dengan Rasulullah, ke surganya lebih dekat dibandingkan dengan kita. Manusia-manusia takwa terbaik yang hidup di zamannya mendengar ada satu hadis Nabi SAW tidak ingin ditinggalkan oleh beliau, dikejar walaupun menempuh perjalanan dengan kakinya. Kita bukan sahabat Nabi, tidak terlampau dekat dengan Nabi, masanya terpisah jauh, langkah ke surganya mungkin lebih jauh dibandingkan dengan para sahabat. Masya Allah. Tapi keadaan fasilitasnya diberikan luar biasa lengkapnya. Kendaraannya ada, motornya ada, sepedanya ada, kelengkapannya ada. Ustadznya datang sendiri, nerangkan sendiri, berikan beberapa hadis, direkam pula, masih akan dituliskan, dan insya Allah nerangkan sendiri, nulis sendiri, dihapus juga sendiri. Masya Allah. Kalau dengan semua itu nanti antum belum semangat untuk belajar, antum perlu diberikan fasilitas apa lagi? Karena itulah, mari kita lihat perjuangan para ulama kita ketika mendengar keutamaan-keutamaan ini. Maka alhamdulillah ulama-ulama sepuh kita sudah mempraktekkan hadis-hadis ini dan ayat-ayat ini jauh sebelum kita dilahirkan. Terkhusus di akhir abad ke-18, di awal abad ke-19, kita akan berbicara ulama-ulama kita dulu, bagaimana perjuangannya dalam menuntut ilmu yang kemudian mereka praktekkan dalam dakwah saat pulang ke Nusantara. Maka ditempuhlah perjuangan mendapatkan pengetahuan yang tidak terbatas dengan lintas tempat dan waktu. Anda bayangkan. Saya berikan teori dulu sebentar ya. Ini teori Al-Qur'annya, teori hadisnya, nanti di situ ulama mempraktekkan. Dan manhaj ini nanti kita bawa pulang ke tempat masing-masing, kita praktekkan pada anak cucu kita insyaallah. Baik. Quran surah ke-9 misalnya. Ayat 122. Posisi paling kiri sebelah bawah di mushaf. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Di tafsirnya kita bisa ambil di hadis riwayat Al-Bukhari. Antum gunakan al ya kalau menyebut Imam Al-Bukhari. Jadi bukan Bukhari dalam ilmu hadis, tapi disebut Al-Bukhari. Karena namanya bukan Bukhari, bukan Al-Bukhari, tapi nama aslinya Muhammad. Ya, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut namanya Al-Mughirah, punya ayang buyut Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, jadi kalau ada non-Arab misalnya datang ke Arab, itu umumnya memperkenalkan dengan nama daerahnya. Untuk menyampaikan pesan bahwa saya datang dari daerah ini, Islam sudah sampai ke tempat saya, buktinya saya masuk Islam ini. Maka rumusnya tambah al di depannya, ujungnya jadikan i nanti. Jadi Bukhara, maka menjadi Al-Bukhari. Nanti saya akan tunjukkan ulama-ulama besar kita. Ada dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib, dikenal dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada dari Palembang, Syekh Abdus Somad, dikenal dengan Syekh Abdus Somad Al-Palembangi. Ada dari Banten, Syekh Nawawi, dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada ahli sanad terakhir, Musnid Ad-Dunya gelarnya,
Ya, paham hadis dengan sanadnya sampai ke Nabi, bukan cuma hafal isinya, tapi dengan sanadnya. Itu yang terakhir orang Padang, namanya Syekh Yasin Al-Padangi. Termasuk nanti kita sampaikan dua bersaudara yang dimaksudkan. Ya. Ini Al-Bukhari nomor hadis 71 di Kitabul Ilmi, posisi paling kiri sebelah atas. Hadis riwayat Abu Hurairah. Tafsir utamanya ada di hadis Muslim. Kalau antum punya kitabnya, lihat di babul Muqaddimah, di jilid yang pertama, halaman 119, bab yang kelima, hadis nomor 15, posisi paling kiri sebelah atas. Nanti saya tunjukkan bagaimana redaksi dan bacaannya. Sekarang perhatikan, ini manhaj para ulama kita. Saat mereka ingin belajar tentang pengetahuan, yang dengan itu nanti pengetahuannya jadi berkah. Begitu pulang diajarkan lagi pengetahuan dan tidak terlekat dengan masa. Sampai hari ini masih tertanam pengetahuannya. Nanti ada 4 tipikal para penuntut ilmu yang disebutkan oleh para pakar sekarang. Dan para ulama ini melampaui yang 4 ini. Jadi yang kelima. 4 ini nanti kita akan cek ya. Ada yang cepat ingat, lambat lupa. Ada yang cepat ingat, cepat lupa. Ada yang lambat ingat, lambat lupa. Ada yang keempat, ini agak repot. Lambat ingat, cepat lupa. Di mau ingatnya susah gitu. Begitu disampaikan langsung lupa. Tapi manhaj yang ini akan menampilkan manhaj yang luar biasa. Yang kelima, cepat ingat dan sulit lupa. Jadi mau lupa susah. Bukan mau ingat, mau lupa susah. Nanti kita turunkan. Ya. Baik. Kita turunkan dulu. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidaklah semestinya orang-orang beriman itu sibuk berjuang semuanya. Dan ketika ayat ini diturunkan, konteks perjuangannya jihad secara fisik. Ya. Tapi ketika konteks perjuangan fisik itu tidak ada tuntutannya, maka perjuangan yang lain masuk dalam kategori perjuangan jihad ini. Yang paling menarik, lihat ayatnya. Tidaklah semestinya semua orang beriman sibuk berjuang semua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Mesti ada di antara sebagian mereka yang sibuk. Ta'ifah liyattafaqahu fid din. Nah, ini yang terpentingnya. Liyattafaqahu fid din. Fid din. Masya Allah. Saya garis bawah ini yang paling penting. Mesti ada di antara sebagian yang sibuk ini meluangkan waktunya untuk mempelajari, memahami tuntunan-tuntunan ad-din, agamanya. Saya ingin fokus dengan cepat. Ya. Sekarang kita lihat teman-teman sekalian. Pertama, ayat menuntut ilmu dibuka dengan kalimat iman. Wa ma kanal mu'minun. Dan semua kalimat menuntut ilmu di Quran dibuka dengan kalimat iman. Quran surah ke-58, ayat yang ke-11, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dikatakan kepada Anda ayo luaskan majlis dalam hal belajar pada Allah Subhanahu wa taala. Semua kalimat dimulai dengan kata iman. Bahkan ketika Allah berikan pengetahuannya diawali dengan kata iman dulu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Seakan-akan ingin memberikan isyarat kepada kita, bedanya orang beriman dengan orang yang belum beriman, maka pengetahuannya pun ketika dicari ingin didapatkan ilmunya, maka pencarian ilmunya tidak terlepas dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika antum ingin belajar bedanya muslim beriman dengan yang belum beriman, semua pengetahuannya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Anda mau kerjakan apapun silakan. Ya. Anda ada yang belajar matematika, belajar fisika, termasuk ada yang belajar misalnya balaghahnya, ada yang belajar nahwunya, ada yang belajar sarafnya. Bedanya orang beriman dengan yang belum beriman, orang Islam itu dia niatkan karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pelajarannya saja. Sekarang, mohon maaf ya, yang belajar bahasa Arab, termasuk pelajaran agama, itu bukan cuma orang beriman saja. Sekarang sudah ada kelas-kelas di Eropa, termasuk di Amerika, yang mempelajari tentang keislaman, Islamic Studies. Bahkan referensinya lebih lengkap dibandingkan dengan kita. Di Leiden itu ada fakultasnya. Ya, di Nijmegen itu ada juga bagiannya. Kemudian di Kanada, di McGill itu ada juga. Termasuk di Amerika sekarang. Di Rusia ada. Di Jepang sudah mulai.
Kami beberapa waktu yang lalu ke Tokyo, itu sudah dimulai. Bagaimana mereka meneliti tentang Islam. Jadi kalau antum belajar Quran, mereka pun belajar Quran. Antum belajar hadis, mereka pun belajar hadis. Perbedaannya apa? Kita lakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Ketika Anda belajar mengawali dengan iman, dilakukan karena Allah, maka apa yang muncul pertama kali? Pemberian Allah yang membedakan antara orang ikhtiar karena ilmunya saja dengan orang yang ikhtiar karena imannya. Saya berikan contoh misal. Quran surah ke-75 ayat 16 sampai 18. Posisi paling kanan sebelah bawah. Al-Qiyamah. Perhatikan, saat ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW ingin berikhtiar cepat menghafalkannya dengan kemampuan beliau. Ketika ingin cepat menghafalkan, maka beliau cepat menggerakkan lisannya. Turun ayat Quran. Perhatikan kalimatnya. La tuharnik bihi lisanaka lita'ajala bih. Muhammad, jangan engkau terlalu cepat melafazkan lisanmu, hanya keinginanmu untuk cepat menghafalkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menghimpun dalam jiwamu dan kami bacakan kepadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka jika kami telah bimbing bacaannya kepadamu, kamu tinggal ikuti saja. Kenapa kalimat di situ ada menggunakan qara'nahu, kami yang bimbing, bukan engkau yang capek berikhtiar? Ingin menunjukkan kesan, kata para ulama tafsir, orang-orang yang melakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan mempercepat pengetahuannya, menanamkan dalam jiwanya dibandingkan dengan dia yang mencarinya. Makanya silakan antum cek Imam Al-Bukhari, bahkan sebelumnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, sebelumnya lagi Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ketika mereka mencari pengetahuan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka pengetahuannya tetap cepat ditanamkan dalam jiwanya. Saya berikan contoh Imam Asy-Syafi'i. Antum kenal Imam Asy-Syafi'i? Kenal di mana? Masya Allah ya. Pernah dengar ya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Masya Allah, lahir 150 Hijrah. Setelah Imam Abu Hanifah meninggal dunia, Asy-Syafi'i lahir. Lahirnya di Gaza, yang sekarang banyak diblokade. Secara singkat saja, beliau pernah datang ke majlisnya Imam Malik. Hanya datang sehari lebih cepat. Imam Malik punya taklim, misal dibuka di hari Rabu, misal saja, beliau datang hari Selasa. Alhamdulillah. Saat datang hari Selasa, adabnya terhadap guru tidak mempercepat minta belajar, ditunggu oleh beliau. Tidak mengetuk pintu, tidak memohon, menunggu di depan pintu. Saat menunggu di depan pintu itu, sampai dengan keesokan harinya, kemudian Imam Malik bersiap keluar dari majlisnya, bersiap akan mulai mengajar, lalu memanggil khadimnya. Kata Imam Malik, iftahil bab, buka pintu, di sana ada seorang pemuda yang sudah menunggu. Padahal Imam Malik belum pernah keluar melihatnya. Apa yang terjadi? Begitu dibuka ternyata ada Imam Asy-Syafi'i. Pertanyaan Imam Malik yang pertama kali dikatakan, ya, madza turid? Apa yang Anda inginkan? Kata Imam Asy-Syafi'i, uridul hadis, saya ingin mengambil hadis dari Anda. Madza indak? Kata Imam Malik, apa yang sudah kamu punya? Apa jawaban Imam Asy-Syafi'i? Hafiztul Muwatta. Saya telah hafal kitab Al-Muwatta. Kitab yang dikarang oleh Imam Malik, berisi tentang hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang tebalnya luar biasa. Ternyata Imam Malik sambil menunggu di luar itu, dari hari Selasa misalnya tadi sampai dengan ke hari Rabu, itu menghafalkan Al-Muwatta dalam semalam. Nanti kita akan lihat bagaimana ibundanya merawat Imam Asy-Syafi'i itu dari sejak kecil. Bagaimana bermohon kepada Allah, bagaimana mendekatkan beliau dengan Allah. Termasuk langkah ini akan diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk oleh Imam Al-Bukhari. Kalau nanti masih ada waktunya, saya akan ceritakan bagaimana Imam Al-Bukhari dari yang buta, tapi mencari pengetahuan dengan iman dan doa ibundanya, kemudian tiba-tiba disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dihukumi tidak mungkin sembuh oleh para dokter saat itu. Nanti kita lihat di kitab ya Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani di jilid yang pertama halaman 364, posisi paling kiri, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai 9. Kita nanti akan lihat ya. Nah, ini pertama. Jadi saya mau tanya dulu nih, antum datang ke sini karena memang mau belajar atau karena Allah? Ingin lihat ustaznya, ingin ketemu Syekh Ibnu Utsman, atau antum ingin belajar karena Allah? Nah, itu tidak mudah tuh. Itu tidak mudah. Karena itu orang beriman ketika dia akan melangkahkan kakinya, ini lillah, ini yang pertama. Baik. 1. 2. Orang-orang yang mengerjakan
atau mengikuti proses menuntut ilmunya karena Allah, maka dia akan mengikuti aturan-aturan Allah di dalamnya. Mustahil saya lakukan karena Allah, tapi antum melanggar ketentuan Allah. Itu mustahil. Maka aturan pertama dalam proses menuntut ilmu ini, bagaimana seseorang bisa belajar dan kemudian berdakwah. Aturan yang pertama, liyattafaqahu fid din. Belajarnya disebut dengan fiqh. Fokus fiqh. Secara bahasa artinya paham, mengerti. Seakan-akan ada isyarat dari Al-Quran, orang-orang yang ingin belajar tentang ketentuan agamanya, syariat agamanya, ya, belajar tentang urusan dinnya. Din di sini disebut dengan Islam. Tafsirnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19, posisi paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahil Islam. Islam. Di siapapun yang ingin belajar tentang Islam, apapun itu, maka dia berusaha bukan sekedar belajar. Yang diinginkan bukan cuma tahu, tapi paham yang dipelajari. Misal, saya turunkan pokok-pokok Islam. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8 di Kitabul Muqaddimah, jilid pertama, posisi paling kiri sebelah atas, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi SAW ditanya tentang Islam, bal Islam, dijawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat, wa tuqimas salah, salat, wa tu'tiyaz zakah, zakat, wa tasuma Ramadan, puasa, wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, haji. Anda ingin belajar tentang ini semua, misal tentang salat, yang diinginkan orang yang belajar karena iman karena Allah itu bukan sekedar dia belajar tentang salat sekedar tahu saja. Begini cara takbir, ini bacaannya, begini rukuknya, begini sampai dengan salamnya. Bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan sampai memahami apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Hati-hati ikhwas sekalian, ada sindiran halus dalam Al-Quran menyampaikan kesan bahwa umumnya orang salat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Antum cek sampai terakhir salat tadi, berapa persen bacaan salat yang dipahami? Jangan-jangan selama ini ruku nggak ngerti yang dibaca, sujud tidak paham yang diungkapkan. Bagaimana salat kita bisa khusyuk? Karena itu semua pelajaran dalam Islam itu menggunakan kata fikih. Silahkan cek, ada nggak pelajaran ilmu salat? Tidak ada, yang ada fikih salat. Ada pelajaran ilmu zakat? Tidak ada, yang ada fikih zakat, fikih umrah, fikih haji. Seakan-akan ingin memberikan pesan kepada kita, orang-orang yang ingin belajar ketentuan dalam ini diharapkan bisa paham tentang apa yang akan dia lakukan. Kami baru kembali dari 2 kota suci, ya, dari Madinah, Al-Munawwarah, dari Mekah beberapa waktu yang lalu. Masya Allah. Sekarang yang haji, yang umrah, saya sering menangis tuh kalau sudah sampai di sana. Bukan menangis karena terharu saja. Ya, Masya Allah, dekat dengan Al-Ka'bah, dekat dengan Masjid Nabi SAW. Tapi menangis karena kadang-kadang sering, la haula wala quwwata illa billah, sulit untuk mengungkapkannya. Ada orang-orang yang sudah jual tanahnya, keluarkan hartanya tidak sedikit, datang dengan tenaganya, nyampe ke sana nggak paham apa yang harus dilakukan. Dan tidak sedikit yang sa'inya saja itu lebih soleh dibandingkan dengan Nabi SAW. Nabi cuma 7, dia 14. Dari Safa ke Marwah, Masya Allah. Nabi ngitung Safa ke Marwah 1, dia setengah. Dia, Masya Allah, berangkat setengah. Balik lagi baru dihitung 1. Begitu selesai dia katakan, Masya Allah, rupanya perjuangan saya ini butuh perjuangan yang serius ya, sampai lelah begini. Bukan perjuangan serius, antum yang kelebihan. Ini poinnya. Ini, al-fiqhu bima'na al-fahm. Ini poinnya. Bagaimana cara menempuh pemahaman ini? Kalau Anda sudah bisa mendapatkan semua ini, caranya bagaimana? Ditafsir di hadis Muslim, ya, jilid yang pertama, halaman 119, nomor hadis ke-15, di bab yang kelima, posisi paling kiri sebelah atas. Saya turunkan dulu, ya. Saya tepati janji saya dulu ya. Terangkan sendiri, tulis sendiri, saya hapus sendiri ya. Antum tinggal lihat aja. Alhamdulillah. Bismillah. Khair, khair. La, khalas, khalas. Enggak apa-apa, jangan repot, antum enggak apa-apa. Bismillah. Kalau kita bisa kerjakan sendiri, enggak harus repotkan orang lain ya. Baik. Sekarang perhatikan. Saya tuliskan dulu. Ini nanti manhaj yang dibawa oleh para ulama kita untuk dipraktikkan. Bagaimana untuk mencari pemahaman ini sampai ingin paham. Termasuk nanti kalau masih ada waktunya saya turunkan bagaimana nanti para ulama kita mencari alim-alim yang paham agama sampai didatangkan ke Nusantara. Sampai hadirnya Syekh Ahmad Surkati, sampai munculnya Ar-Irsad, sampai munculnya Persis Dibanggil dan sebagainya. Itu dari hadis-hadis ini. Taib. Babul isnadi minad din.
babul isnad minad din. Tadi lihat tafaqquhu fid din, cara mencarinya untuk paham agama itu, untuk fikih, babul isnad. Bab al-isnad, bab mencari pengetahuan yang sumbernya terhubung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isnad itu berasal dari kata sanad. Artinya informasi yang bersambung sampai ke pusatnya. Kalau dalam hadis, dalam pengetahuan agama, bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuannya kalau antum mencari ilmu sesuai dengan urutan sanad ini, maka pencariannya disebut dengan isnad. Nah, rumusnya kata Imam Muslim menurunkan hadis-hadis Nabi, kalau antum ingin mencari pengetahuan sampai paham, maka pastikan pemahaman itu tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan memastikan agama Anda benar, praktek ibadahnya benar, karena semua sumbernya langsung mendapatkan pengetahuan tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang-orang mempelajari tentang tuntunan ad-dinnya, misal tentang salat, tapi informasi yang sampai dari salatnya ini tidak sampai terhubung kepada Nabi, maka resikonya jangankan belajarnya, salatnya bisa salah. Saya beri contoh, saya pernah sampaikan ini di 2 pertemuan, bahkan 3 sampai yang terakhir tadi di Namira, di Lamongan. Saya beri contoh di Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, hadis Muslim nomor hadis 397 dengan redaksi yang sama. Babul musi fis shalah. Bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Qila bima ma'na? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Khalad Az-Zuraiqi. Kemudian fadakhala ila al-Masjid Nabawi, masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi janbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mulai bertakbir sampai dengan selesai salam. Falamma sallama yaminan wa shamala, tatkala dia salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya menggunakan fa, harfu 'athfin ma'a tartibin bidah hudud. Huruf perangkai di antara 2 peristiwa tanpa jeda. Kalau kalimatnya menggunakan waw, waqala an-nabi, maka ada jeda sebentar baru Nabi sampaikan. Kalau menggunakan thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jedanya agak panjang. Tapi ini menggunakan fa. Artinya orang ini baru salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi langsung berkata pada orang ini, perhatikan kalimatnya, sholli fa innaka lam tusalli. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Padahal sudah salam. Fa'ada salatahu 3 marat. Maka dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kan. Tapi Nabi tetap mengulang kalimat yang serupa. Kata Nabi, sholli fa innaka lam tusalli. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Maka apa yang dikatakan orang ini? Faqala ya Rasulullah ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana lihat pengajarannya? Idza qumta ila shalah. Kalau salat kamu ingin benar sempurna, lihat kalimatnya, asbighul wudu, sempurnakan dulu wudu, begini caranya. Thumma istaqbilil qiblah, menghadap ke kiblat, begini caranya. Kemudian terus bertakbir sampai dengan salam. Kata para ahli hadis, kalau orang ini yang salah cuman salatnya, akan diterangkan tentang salat. Tapi kemungkinan besar dari wudunya pun sudah keliru, diterangkan dari wudunya. Tapi poinnya, ketika diterangkan oleh Nabi ini, kemudian Nabi berkata yang kalimatnya kita kenal sampai hari ini. Di Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, ditujukan kepada kita pesan itu. Salatlah kalian siapapun seperti persis melihat saya salat. Jadi antum nggak bisa sembarangan salat. Kalau salat yang dikerjakan tidak seperti pelajarannya dari contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita pelajari dulu sampai kita mengerti itu. Tapi persoalannya, maaf, pernah nggak melihat Nabi? Antum pernah ketemu Nabi? Di mimpi barangkali? Masya Allah, mimpi aja belum tentu ketemu Nabi. Lantas sekarang diminta belajar seperti Nabi mengajarkan. Bagaimana cara belajarnya? Maka itu yang disebut dengan isnad. Kita telusuri orang-orang yang pernah belajar sampai ketemu dengan Nabi SAW. Itulah yang oleh para ulama kita ditempuh sejak di akhir abad ke-18, di awal abad ke-19. Maka berangkatlah seorang bernama Ahmad Khatib yang dilahirkan di Minangkabau tahun 1860. Kemana berangkatnya? Langsung berangkat ke pusat dakwah pertama kali, pusat risalah. Berangkat ke sumber pertama kali risalah diturunkan, ke Mekah. Karena tidak mungkin saya mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Nabi kecuali ke pusat wahyu diturunkan. Ke Mekah beliau datang. Di Madinah beliau belajar. Sampai Masya Allah. Bukan sekadar belajar. Lihat tafaqquhu.
sampai memahami betul apa yang dipelajari. Ditelisik betul, dipahami dengan baik. Masya Allah. Sampai diangkat kemudian menjadi mufti di Masjidil Haram. Di antara ulama sepuh kita yang pernah jadi mufti di Al-Masjidil Haram. Paham hadis, paham tafsir, paham fikih. Bukan cuma itu. Paham aljabar, paham geometri, paham fisika. Masya Allah. Paham astronomi. Itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Setelahnya menusul generasi setelahnya. Syekh Mahfud dari Termas. Dikenal dengan Syekh Mahfud At-Termasi. Fokus paham. Yang difokuskan terutama masalah hadis. Sampai beliau mewarisi ya sanad-sanad hadis dari 23 generasi sebelumnya. Sampai dikenal Musnid Ad-Dunya. Itu Syekh Mahfud At-Termasi. Yang nanti diwarisi oleh Syekh Yasin dari Padang. Dikenal dengan Syekh Yasin Al-Padangi. Ada Syekh Abdul Somad dari dari Palembang. Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Menyusul Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Masya Allah. Apa yang terjadi dari semua pelajaran itu, demi Allah saya katakan, tidaklah mereka belajar menggunakan rumus-rumus manhaj Al-Quran dan ketentuan Nabi ini, kecuali mereka menjadi orang terbaik di masanya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 71. Perhatikan kalimatnya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Yufaqih. Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berubah jadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Mohon maaf ikhwas sekalian, beda orang baik menurut Allah dengan baik menurut kita. Antum disebut baik oleh orang Trawas. Mohon izin, barangkali orang Lamongan belum tentu kenal antum. Antum disebut baik oleh orang Surabaya, orang Jakarta belum pernah mimpi ketemu antum. Antum disebut baik oleh seluruh penghuni dunia. Masya Allah, penghuni langit belum tentu bisa menilai Anda baik. Tapi kalau Allah sudah katakan Anda orang baik, maka semuka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Tapi jangan cari masalah juga. Kalau Anda cari masalah dengan orang Trawas, Anda bisa pindah misalnya ke Ampel. Di masalah dengan orang Ampel, Anda bisa pindah ke Lamongan. Masalah di Surabaya, pindah ke Jakarta. Masalah di Jawa, pindah ke Sumatera. Masalah di Indonesia, pindah ke Malaysia. Mudah. Tapi kalau Anda punya masalah dengan Allah, Anda mau lari kemana? Anda celah kitab Allah. Anda celah para ulama. Anda mau lari kemana? Susah nyarinya. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Jangan kaitkan dengan yang lain-lain ya. Saya cuma gambarkan masalah umum saja. Baik. Paham sampai sini? Baik. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan intinya. Ini manhaj dari Nabi ya. Ingat, Nabi aja sebelum berdakwah diberikan ilmu dulu dan beliau belajar. Nabi kan sebelum berdakwah turun Iqra dulu. Ya, Iqra turun, pelajaran turun, sampai kemudian turun Quran surah Al-Mudaththir. Manhaj dalam berdakwah, sebelum dakwah. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, masuk surga tanpa hisab. Kedekatannya luar biasa, surganya tingkat paling tinggi. Sebelum berdakwah, belajar dulu menambah keilmuannya. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab masih menegangkan, pengen berdakwah belum ada ilmunya. Agak repot itu pahami. Agak lelah barangkali gitu. Baik, ketika para ulama ini sudah berada di tanah haram, menjadi mufti di sana, terbukti dengan hadis Nabi SAW, ya, man yuridillahu bihi khaira, siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka dikenal sampai dengan hari ini. Yufaqihu fid din, maka dilembutkan hatinya, dimudahkan langkahnya untuk mau memahami tuntunan agamanya. Maka muncullah ulama-ulama tadi, saya tuliskan maha gurunya, ya guru utamanya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini yang kita ambil dari kita dulu ya. Nanti kalau ada waktu, saya teruskan yang lain. Contoh-contoh dari luar. Nah, ketika beliau ini sudah mulai mengajar di Al-Masjidil Haram, ya, dari mulai belajarnya, dari mulai mengajarnya dan sebagainya, secara singkat, kemudian datanglah di masa yang tidak terlampau jauh, dua orang bersaudara yang datang dari Nusantara, yang satu nanti ya kelahiran Demak tapi tumbuh kemudian di Jombang, yang satu lebih awal lahirnya di Kauman di Yogyakarta, datanglah kemudian ke Tanah Suci dan singkatnya belajar dengan guru-guru ini, terutama dua guru utama ini. Yang pertama adalah yang dikenal dengan Muhammad Darwish, belum jadi Ahmad Dahlan ya, Muhammad Darwish, Masya Allah. Yang kedua dikenal dengan Muhammad Hashim. Ini lahir tahun 1868. Yang ini lahir tahun 1875. Ya. Fokus pelan-pelan. Sekarang perhatikan. Teman-teman sekalian,
Kita harus temukan dulu nih. Tadi kan disebutkan 2 bersaudara. Dari mana taunya ini 2 bersaudara? Kita harus urutkan dulu sampai ketemu. Setelah ketemu, baru kemudian kita teruskan bagaimana cara mereka belajar sampai dengan pulang dan sampai bisa berdakwah, sampai bikin ormas besar sampai dengan saat ini. Termasuk nanti turunan-turunan yang lainnya. Yuk, kalau kita ingin tahu keduanya bersaudara atau tidak, kita harus lihat nasabnya dulu, kan? Kalau nasabnya sudah ketemu, baru kemudian kita bisa simpulkan keduanya bersaudara atau bukan. Pertama ini, yang lahir duluan dulu. Muhammad Darwish. Yang nanti akan dikenal setelah pulang dari Mekah, berubah nama menjadi Ahmad Dahlan. Diberikan nama oleh gurunya. Ya, Muhammad Darwish, atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Muhammad Sulaiman, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Murtada, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerbek, bin Maulana Ishaq. Bertemu di Syekh Maulana Ishaq. Ayah dari Raden Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri. Saya sampai di sini dulu sebentar. Yang ini, kalau antum buka kitab Syekh Hashim Asy'ari, beliau punya 19 kitab yang dituliskan. Di kitab pertamanya nanti antum bisa lihat Alimul Alim wal Muta'allim, ya, di halaman yang ketiga, posisi paling kiri dari sebelah atas, baris pertama sampai dengan baris ketiga. Disebutkan ismuhu wa nasabuhu, namanya dan nasabnya. Huwa Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim al-mulaqab bi Pangeran Benawa Sultan Hadiwijaya al-masyhur bi Joko Tingkir bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Fattah bin Abdul Aziz bin Maulana Ishaq Walid Raden Ainul Yakin At-Tebu Irangi Al-Jembangi. Nah, ini ketemu di sini nasabnya. Siapa Maulana Ishaq ini? Kalau antum urutkan lagi belajar tentang sejarah, antum akan temukan ternyata Syekh Maulana Ishaq ini adalah satu di antara 2 anak seorang tokoh mujahid dakwah dari Mesir yang bernama Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Yang sekarang masjid dan makamnya itu ada di daerah Semarang. Kalau antum dari Semarang itu ingin masuk ke arah Demak, kemudian belok ke kanan, ya, kemudian mau masuk ke tikungan kiri itu, sebelah kiri ada masjid dengan kubah hijau. Baik, ya, itu masjidnya dikenal dengan Masjid Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Beliau punya 2 orang anak. Anak pertama dibawa ke Nusantara, ini Maulana Ishaq. Anak keduanya nanti tinggal di Mesir, bernama Syarif Abdullah. Syarif Abdullah ini akan menikah dengan Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim? Saya turunkan sebentar supaya jelas nasabnya. Bismillah. Baik, ya, ini punya saudara yang kedua, namanya Syarif Abdullah. Keduanya anak Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra. Tayyib. Syarif Abdullah tinggal di Mesir, nanti menikah dengan seorang perempuan. Saya pindah sebentar untuk mengisahkan dulu satu kisah. Ya. Di masa yang bersamaan, ada penguasa di daerah Siliwangi, dikenal dengan Prabu Siliwangi, nama asalnya Pamenah Rasa. Punya kekuasaan dari Banten sampai dengan ke pertengahan Jawa. Satu kali ketika beliau sedang mulai melihat-lihat wilayahnya, mampir ke dekat daerah-daerah Karawang, menemukan seorang perempuan muslimah sedang membaca Al-Quran. Tampilannya begitu indah, bacaannya begitu menyentuh ke dalam hati, namanya Nyai Subang Larang. Taib. Maka berminatlah beliau untuk mulai meminang Nyai Subang Larang ini. Meminta kepada gurunya, guru ngajinya pada saat itu, belajar di pesantren namanya pesantren Syekh Hasanuddin. Karena baru pulang dari Mekah, Mekah dikenal dengan Ummul Qura, disebut dengan Syekh Qura. Sampai sekarang di Karawang ada pesantren Syekh Qura. Belajar di situ, disampaikan saya ingin meminang Nyai Subang Larang. Disampaikan pada orang tuanya, disepakati kalau ingin meminang, Anda mesti masuk Islam dulu. Masya Allah, saya mau tanya pada antum. Ada seorang raja, presiden lah, datang ke rumah Anda. Mau minang putri Anda, tapi dia beda agama. Diterima nggak? Presiden. Masya Allah. Perhatikan, bagaimana seorang yang sudah melekat iman dalam jiwanya, tidak akan silau dengan kemegahan dunia. Dia nggak akan mau tukar. Maka singkatnya, menikahlah ini dengan Prabu Siliwangi, melahirkan 3 orang anak. Anak pertamanya lahir tahun 1423, dikenal dengan Walang Sungsang. Kemudian nanti diberikan nama Islam. Setelah masuk ke dalam Islam, ya, dia kemudian berproses, diberi nama Abdullah Amin.
Ada yang menyebut Abdullah Iman, ada yang menyebut Abdullah Amin. Lahir anak kedua tahun 1426, perempuan. Namanya Rara Santang. Diberikan nama Islam, dikenal dengan Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim. Anak yang ketiga tahun 1427, dikenal dengan Raja Sengara. Masya Allah. Saya agak percepat. Yang dua ini kemudian berangkatlah singkatnya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sampai di Mekah kemudian, Masya Allah, ketika tuntas mengerjakan ibadah haji, bertemulah dengan izin Allah dengan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah tertarik untuk meminang Rara Santang yang sudah berganti nama jadi Syarifah Mudaim kepada kakaknya. Disepakatilah pernikahan pada saat itu, dinikahkanlah menikah Syarif Abdullah dengan Syarifah Mudaim, diboyong Syarifah Mudaim kemudian ke Mesir. Belajarlah tinggal di sana selama 20 tahun sampai melahirkan putra pertama bernama Syarif Hidayatullah. Setelah belajar di sana Syarif Hidayatullah, Masya Allah, belajar dengan para ulamanya, termasuk Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis Al-Hikam itu, dan seterusnya, belajar dengan ulama-ulama di sana. Kemudian kembalilah beliau ke Nusantara, bertemu dengan kakeknya. Ini Abdullah Iman atau Abdullah Amin, diberikan daerah di Lemah Wungkuk. Lemah Wungkuk kemudian ditata oleh beliau, penataannya cukup bagus, melahirkan etnis-etnis yang bercampur. Ada keturunan Arab, ada keturunan Cina, ada pribumi juga. Maka segala yang bercampur dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Dan kesukaannya juga membuat rebon. Rebon itu dari semacam udang gitu kan. Yang kemudian udang-udang kecil dipanaskan jadi terasi gitu kan. Airnya kemudian diambil. Air disingkat jadi ci. Ya, dari caruban kemudian punya kesukaan rebon disingkat dari bahasa lisan Cirebon, 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 Cirebon. Lemah Wungkuk kemudian menjadi Cirebon. Ini kebiasaan ini juga dimiliki yang sama oleh orang caruban di sekitaran Lasem. Kalau antum ke Lasem, sebelah kiri sebelum Masjid Agung Lasem yang sebelah kanan, itu ada daerah Pantai Caruban. Di antara kebiasaannya juga suka bikin rebon. Tapi sampai saat ini nggak berubah jadi Cirebon. Tetap caruban di sana. Dan kesananya lagi nanti ada Pasuruan Sunan Bonang. Jadi antum naik ke atas, ada beberapa tangga, ketemu sebelah kiri, sekarang pemegang kuncinya namanya Bapak Abdul Wahid. Antum bisa tanya ke sana, masih hidup insya Allah. Ya. Yang ini, ketika kembali kepada kakeknya diberikan bagian wilayah untuk dakwah di daerah Gunung Jati. Maka secara singkat dikenallah dengan Sunan Gunung Jati. Inilah satu risalahnya, dua bersaudara, satu Syarif Abdullah, yang kedua Maulana Ishaq, anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Dari keturunan ini lahir Syekh Hasim Asy'ari, dari sini lahir Muhammad Darwis dikenal dengan Ahmad Dahlan. Dari sini melahirkan Sunan Gunung Jati, dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Yang nanti punya dua orang anak, anak pertama Muhammad, anak perempuan yang menikah dengan nanti Fathullah atau Fatahillah atau dikenal dengan Fatihan. Yang paling singkat, saya bukan ngarang ini cerita ya. Ini ada juga di beberapa kitab, termasuk tulisannya sejarawan Muslim. Namanya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah. Pada jilid yang pertama. Antum nanti bisa lihat yang warnanya hitam. Nanti ada turunan-turunan ini. Saya sampai telusuri itu, sampai saya bertemu ahli nasab di Aceh. Sengaja saya datang ke sana, diskusi dengan ahli nasab untuk membenarkan ini benar nggak yang saya pelajari. Dan Masya Allah beliau sampaikan begini. Kita pelajari. Jadi saya tidak suka mendapatkan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Saya akan cari sampai ketemu betul. Kalau ada yang kurang kita koreksi sama-sama gitu ya. Nah, ini anaknya Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Ahmad Jumadil Kubra ini? Ternyata beliau keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir keturunan dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib suaminya Fatimah Az-Zahra. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushadah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Jadi baik itu Muhammad Darwish ataupun Muhammad Hashim bin Asy'ari, selain tersambung nasabnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga jelas sampai dengan Nabi Adam alaihissalam. Takbir! Allah! Maka dikenallah ini dengan Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran.
Baik, jadi ulama ini jelas, nasabnya jelas, ilmunya jelas, dan jelas persaudaraannya. Ketemu sekarang? Baik, alhamdulillah. Kalau sudah ketemu bersaudaranya, baru kita kemudian turunkan cara mereka belajar sampai dengan kembali ke tanah air. ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun